Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zee Gumilang dari kelas 2K25 dari Fakultas Fikti, Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum seluruh materi pembelajaran bisnis digital dan ekonomi digital selama 10 pertemuan. Mulai dari konsep bisnis, pembuatan aplikasi, transformasi digital, new ekonomi, hingga pengembangan website modern. Pertemuan pertama membahas mengenai pengenalan bisnis digital. Pada era modern, teknologi menjadi fondasi utama dalam kegiatan bisnis. Aplikasi dan website dimanfaatkan untuk meningkatkan jangkauan, mempercepat pelayanan, dan mempermudah proses transaksi. Hampir semua sektor kini beralih ke sistem digital karena kemampuannya yang lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu, literasi digital menjadi salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki di masa sekarang. Pada pertemuan kedua, materi berfokus pada dasar-dasar pembuatan aplikasi bisnis. Sebuah aplikasi dikembangkan melalui beberapa tahap, mulai dari pengumpulan kebutuhan, proses pengembangan, hingga pengujian. Tahap UAT dan SIT memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Setelah diuji dan dinyatakan layak, aplikasi dipindahkan ke tahap produksi. Bahasa pemrograman seperti Java atau Python sering digunakan dalam pengembangan aplikasi bisnis karena fleksibilitas dan keandalannya. Pada pertemuan ketiga membahas konsep HPP, margin, dan penetapan target dalam dunia usaha. Perhitungan biaya sangat penting agar perusahaan mampu menentukan harga jual dengan tepat. HPP digunakan sebagai dasar untuk mengetahui biaya produksi, sedangkan margin menentukan besar keuntungan yang ingin dicapai. Penetapan target penjualan juga dibutuhkan agar perusahaan memiliki arah yang jelas dan mengevaluasi pengembangan bisnis secara berkala. Selanjutnya, pada pertemuan keempat, dibahas mengenai transformasi digital dan peran MIS. Transformasi digital merupakan proses mengubah sistem manual menjadi sistem berbasis teknologi agar proses operasional lebih cepat dan efisien. Sistem Informasi Manajemen atau MIS membantu mengintegrasikan data dari berbagai departemen sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan dengan lebih akurat. Dengan adanya digitalisasi, perusahaan dapat bekerja lebih efektif dan meminimalkan kesalahan. Pada pertemuan kelima, membahas ekonomi digital yang berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan internet. Teknologi Internet of Things atau disebut IoT memungkinkan perangkat saling terhubung dan otomatis sehingga berbagai proses bisnis menjadi lebih mudah. Di sisi lain, layanan perbankan juga berkembang melalui digital payment seperti kris, mobile banking, dan e-wallet yang mempermudah transaksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan. Pada pertemuan ke-6, topik yang dibahas adalah dasar-dasar website berperan sebagai identitas digital suatu bisnis dan menjadi media untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Dalam pembuatan website, perlu diperhatikan perencanaan konten, desain UI dan UX, serta penggunaan domain dan hosting yang baik. Selain itu, teknik SEO juga penting agar website mudah ditemukan oleh pengguna di internet. Pertemuan ketujuh menjelaskan tentang CMS, CDS, dan evaluasi website. CMS seperti WordPress mempermudah seorang dalam mengelola website tanpa harus menguasai coding. Sedangkan CDS membantu mempercepat akses website dari berbagai tempat. Setelah website berjalan, evaluasi perlu dilakukan dengan melihat performa, kualitas konten, dan keamanan menggunakan berbagai tool analisis. Pada pertemuan ke-8, pembahasan berfokus pada mobile marketing. Dengan meningkatnya penggunaan smartphone, pemasaran melalui perangkat mobile menjadi strategi yang sangat efektif. Melalui SMS, push notification, iklan mobile, pemasaran berbasis lokasi, dan metode-metode lainnya.
Perusahaan dapat menjangkau konsumen secara lebih personal dan cepat. Strategi ini memiliki keuntungan besar, namun juga membutuhkan ketepatan dalam menentukan target agar tidak mengganggu pengguna. Pada pertemuan ke-9 membahas mengenai masa depan bisnis digital serta beberapa studi kasus perusahaan besar. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, augmented reality, blockchain, dan jaringan 5G membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Perusahaan seperti Gojek, Grab, dan TikTok menjadi contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan layanan, menarik pelanggan, dan meningkatkan loyalitas melalui strategi digital yang tepat. Sebagai penutup seluruh materi selama 10 pertemuan ini, memberikan pemahaman bahwa teknologi dan bisnis kini berjalan saling berkaitan. Pengetahuan tentang aplikasi, digitalisasi, ekonomi digital, serta pengembangan website menjadi bekal penting bagi mahasiswa, terutama prodi sistem informasi dalam menghadapi tantangan era modern. Terima kasih telah menyimak rangkuman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.